menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi di Herman Khalil Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kali ini saya akan mencoba mengupas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tipikor atas vonis Nadiem Makarim yang kemarin tanggal 30 diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan vonis 10 tahun penjara. Nah, tempo hari saya sudah mengomentari masalah ini, bahwa saya sudah juga mencoba menganalisa hukum, artinya apa? Artinya tidak jauh beda analisa hukum saya atas vonis itu. Jadi kali ini ternyata hakim di dalam vonis ini memutus atas dakwaan subsidiar dari beberapa dakwaan primer saudara jaksa penuntut umum. Nah, dari vonis ini saudara Nadiem Makarim selain di penjara 10 tahun, beliau juga harus membayar uang pengganti sebesar 809,5 miliar. Dan apabila tidak diganti maka tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara 5 tahun. Kalau waduh, kata Nadiem, saya dihukum 15 tahun nih katanya. Nah, saya mencoba melihat kenapa hakim lebih kepada dakwaan subsidiarnya, yaitu pasal 3-nya. Kalau pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 31/19 tentang Tipikor itu, hakim tidak melirik ke situ. Karena unsur-unsurnya kalau di pasal itu sangat lemah, karena ada niatnya, niat jahatnya itu. Nah, itu tidak bisa dibuktikan di dalam proses persidangan itu. Tapi pasal 3-nya Undang-Undang nomor 31 tahun 19 ini, hakim melihat di situ bisa dibuktikan pasal 3 ini. Nah, kalau pasal 3 ini kan ancaman pidana sekitar 12 tahun. Maka masuklah unsur-unsur apa yang ada di dakwaan subsidiar itu. Yang pertama, kalau dilihat dari dakwaan subsidiar itu, pertama terbukti subsidiar itu artinya dia menyalahgunakan wewenang. Saudara Nadiem Makarim menyalahgunakan wewenang, menguntungkan orang lain dan mengakibatkan kerugian negara sebesar 809,5 miliar. Nah, ini yang menurut pertimbangan Majelis Hakim Tipikor itu. Kenapa dia lebih pada pasal 3 Undang-Undang nomor 31 1989 ini? Karena itu tadi sangat dimungkinkan lebih tepat di pasal ini. Kenapa? Karena di situ ada unsur niatnya kan tidak terpenuhi kalau di pasal 2, tapi unsur menyalahgunakan wewenangnya itu bisa dibuktikan
dapat terbukti dalam proses persidangan ini. Nah, yang kedua ada orang lain yang diuntungkan. Nah, orang lain ini itu bisa dibuktikan yaitu para pemenang tender itu tentang laptop Chromebook ini. Nah, disitulah kenapa hakim lebih melirik pada pasal subsidiar ini. Artinya pasal ini lebih gampang dilihat, dinilai dari fakta-fakta persidangan itu. Kalau saya lihat analisa hukum saya terhadap vonis ini, saya sarankan kepada saudara Nadiem agar segera mengajukan banding terhadap vonis terhadap putusan Pengadilan Negeri Tipikor ini. Kenapa saya bilang banding? Karena masih ada celah hukum yang bisa diperjuangkan nanti di proses banding itu. Ya. Artinya apa? Nanti kalau di proses banding, nanti harusnya dikupas itu masalah pertama, menyalahgunakan wewenang. Apa benar saudara Nadiem menyalahgunakan wewenang? Nah, itu yang harus dikuatkan di dalam memori bandingnya nanti. Kenapa? Kalau dilihat dari fakta-fakta persidangan ya, dilihat dari fakta-fakta persidangan dan undang-undang tentang AUPB ya, pasal 22, seorang pejabat negara itu ya tidak bisa dihukum pidana karena menyalahgunakan wewenang. Artinya kebijakannya itu tidak bisa dipidana. Kenapa? Itu adalah diskresi seorang menteri. Diskresi seorang menteri di dalam Undang-Undang 22 tahun 2014 itu sangat dilindungi. Artinya dengan ada Undang-Undang AUPB ini para pejabat negara tidak bisa dipidana akibat menyalahgunakan wewenang itu. Nah, saya tidak tahu tentang pledoinya saudara penasihat hukum yang di persidangan itu apakah telah menggunakan dalil ini ya tentang undang-undang AUPB ini ya, pasal 22 itu dijelas kalau mau bahwa seseorang pejabat negara tidak bisa dipidana. Artinya di sini. Nah, ini kenapa saya sarankan banding? Nah, ini yang harus nanti diperjuangkan terus supaya bisa terbela, terhukum. Yang kedua, menguntungkan orang lain. Nah, menguntungkan orang lain ini perlu dikaji lagi. Ya. Apakah laptop itu tidak sampai kepada anak didik itu? Nah, di sini nantinya saudara penasihat hukum harus bekerja keras membuktikan bahwa menguntungkan orang lain ini harus dimentahkan, harus dipatahkan. Kenapa? Karena dapat informasi dari dunia sosmed itu ternyata laptop ini ternyata sudah didistribusikan ke 70.000 anak didik. Artinya apa? Tidak ada kerugian negara itu. Artinya memang laptop itu sudah digunakan oleh anak didik kita, anak didik bangsa ini yang memperoleh pendidikan itu. Nah, ini harus dikuatkan. Ini pembuktian ini harus dikuatkan, harus dihadirkan di hadapan persidangan pengadilan tinggi nanti. Kalau tidak ya tidak bisa turun hukumannya, ancaman hukumannya. Nah, kerugian negara yang 809 miliar ini dipatahkan dengan unsur pembuktian bahwa di situ tidak ada kerugian negara. Nah, nanti kalau ada benar-benar kerugian negara yang timbul dari
bisa dibuktikan baru. Tapi kan ini bisa dipatahkan dengan telah terdistribusinya laptop Chromebook itu sudah terdistribusikan ke seluruh sekolah-sekolah menengah itu ke bawah. Nah, maka itu sudah unsur kerugian negara itu sudah terpatahkan, terhilangkan. Artinya apa? Tidak ada kerugian negara yang timbul. Nah, jadi kalau menurut saya artinya apa? Artinya unsur-unsur ini memang harus dipatahkan terlebih dahulu oleh tim hukumnya, bahwa unsur menyalahgunakan wewenang itu diupayakan sudah tidak terbukti. Karena apa? Karena ini bertentangan dengan undang AUPB yang menyatakan bahwa diskresi itu tidak bisa dipidana. Yang kedua, menguntungkan orang lain. Nah, ini harus dibuktikan bahwa tidak ada orang lain yang diuntungkan. Yang ada bahwa pendistribusian laptop Chromebook itu sudah tersalurkan, sehingga tidak dapat dikatakan ada kerugian negara gitu. Nah, kerugian negara yang 809 juga terpatahkan dengan dibuktikan telah tersalurnya laptop Chromebook kepada anak siswa itu. Maka kalau menurut saya secara hukum bahwa itu tidak terbukti, sepanjang kalau bisa dibuktikan di persidangan banding nanti bahwa unsur menyalahgunakan wewenang itu sudah bisa dipatahkan, menguntungkan orang lain itu bisa dipatahkan, dan kerugian negara itu juga bisa dipatahkan. Artinya disitulah nanti kejelian kita, ya, kejelian tim penasihat hukum Nadiem Makarim ini untuk melakukan pembelaannya. Kalau memang itu bisa dibuktikan di pengadilan tinggi, saya sangat yakin bisa jadi putusannya oke lah, tidak bebas, bisa jadi putusannya hanya sekitar 5-6 tahun saja, turun menjadi sekitar segitu. Itulah sementara pandangan hukum saya terhadap putusan vonis atas nama Nadiem Anwar Makarim, mantan Menteri Kemendikbudristek ini. Kenapa? Karena perkara ini telah menjadi perkara yang mempunyai nilai berita yang sangat tinggi di negeri ini, sehingga di mana-mana banyak orang komentar. Hampir perguruan tinggi, guru besar UI pada turun, senior advokat pada turun ke pengadilan untuk memberikan keringanan kepada Nadiem Makarim. Artinya sudah Nadiem Makarim mendapat support dari para kaum intelektual. Nah, itulah sementara pandangan hukum saya bahwa vonis terhadap Nadiem Makarim ini, saya sarankan lebih baik, saya sudah sependapat bahwa Nadiem akan majukan banding, itu udah satu hal yang bagus. Nah, nanti tinggal dipatahkan aja unsur-unsur pasal 3 Undang-Undang 3124 itu, unsur-unsurnya itu. Ya, artinya unsurnya itu tadi sekali lagi saya katakan, menyalahgunakan wewenang, menguntungkan orang lain, dan kerugian negara 809,5 miliar itu harus dipatahkan di memori bandingnya nanti. Demikianlah pandangan hukum saya untuk sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.